Halo para netizen-netizen gue, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi gue sebelumnya minta maaf karena akhir-akhir ini gue jarang banget upload. Karena ya bisa dilihat bahwa akhir-akhir ini gue sibuk, banyak kerjaan. Yang dimana hari ini gue bakalan sempetin bikin konten di tempat kerja gue. Ya, jadi kita langsung bahas aja, yang dimana banyak yang menanyakan bahwa Bang, Takegawa Desmo, coba dong Bang review atau beli. Oke, jadi sebelum kita beli atau review secara fisik atau langsung, kita cari tahu dulu di internet fungsi dari mesin ini dan kenapa mesin ini ada, dan harganya tuh sangat fantastis ya buat sebuah mesin slip engine ya. Jadi di sini yang kita bahas adalah mesin Takegawa Desmo yang 138. Jadi ada kata-kata Desmo di belakangnya. Jadi Desmo itu adalah singkatan dari kata Desmo atau Desmodromic. Desmodromic. Jadi Desmodromic ini adalah teknologi yang digunakan di mobil di tahun 1914. Ya, itu lama banget di mana Indonesia masih dijajah. Dan dikembangkan di tahun 1941 di motor Ducati. Jadi awal mula Desmodromic ini berawal dari motor Ducati, yang dimana bisa kita ketahui bahwa Stoner itu menjuarai MotoGP menggunakan teknologi mesin yang pakai teknologi Desmodromic ini, yang dimana teknologi ini membuat motor dengan cc kecil kayak Takegawa Desmo, kan dia cuma 138 cc, tapi dia bisa memiliki power setara dengan Daytona A5 yang dimana cc-nya itu 190 ya. Jadi si Takegawa Desmo itu kan 138 cc-nya, sedangkan Daytona A5 itu 190, cuman dengan menggunakan teknologi klep yang Desmodromic ini yang membuat si mesin Takegawa Desmo ini powernya sampai 20 HP, RPM-nya didapat sampai 10.000 RPM sampai 12.000, itu yang gua baca ya. Jadi kalau misalnya kalian punya referensi atau masukan, tulis saja di kolom komentar. Nah, mesin ini harganya tuh sangat fantastis buat sebuah mesin slip engine. Harganya nyampe 100 jutaan. Jadi mana kalau misalnya kita memiliki uang sebanyak itu, lebih baik gua mau beli motor yang 4 silinder bekas atau baru. Kalau bekasnya bisa beli motor 650 cc, bahkan 1000 cc, bahkan ya pokoknya moge-moge lah. Sedangkan kalau misalnya untuk motor barunya bisa beli ZX 2,5 4 silinder yang paling murahnya, atau yang bukan ABS, itu bisa dapat 100 jutaan. Nah, di sini tapi kenapa dia berani menciptakan sebuah mesin dengan harga yang sangat fantastis si Takegawa ini? Karena di luar negeri itu banyak fans motor monkey atau mini motor ya. Mini motor yang motor-motornya kecil. Nah, itu kan motornya kan kecil, kapasitas mesinnya juga kecil, cuman orang-orangnya pada pengen punya yang namanya motor kecil powernya gede. Nah, akibatnya diciptakanlah mesin seperti ini, yaitu Takegawa Desmo, dimana dengan kapasitas cc kecil tapi klep yang Desmodromic ini membuat motornya menjadi powernya lebih besar gitu. Jadinya motor kecil bukan jadi masalah untuk sebuah power ya. Jadi dia menciptakan teknologi-teknologi di motor slip engine. Jadi menurut gua, buat orang yang kayak gua yang pas-pasan dalam menjalankan hidup, untuk sebuah mesin ini tidak worth it, karena
apabila dipakai di Supra ya harganya terlalu overpriced banget karena nyampe 100 juta. Tapi ada solusi di mana kalau misalnya kalian pengen memiliki mesin ini lebih baik, alangkah baiknya menghemat budget aja. Jadi kalian beli yang namanya si mesin Daytona ini. Habis itu si Takegawa Desmo ini dia mengeluarkan head Desmo-nya buat si Daytona. Jadi dia membuat atau membuat apa ya, paketan PNP buat si mesin Daytona. Jadi kalian beli aja tuh mesin Daytona 20 jutaan terus dipakein paket head Desmodromic dari Takegawa buat si mesin Daytona, dipasang dan kelar. Hasilnya 11-12 sama si Takegawa Desmo. Cuman di sini gua kagak tahu apakah dia bakalan jauh lebih awet daripada si Takegawa tersebut, apakah bakalan lebih cepat hancur si mesinnya, karena peruntukannya si mesin Daytona ini kan klepnya SOHC, sedangkan Takegawa walaupun cc-nya cuma 138 dia DOHC Desmodromic gitu. Dan ya gitu aja sih menurut gua, masukan gua tentang si mesin Takegawa Desmo. Jadi Desmodromic itu yang tadi gua udah jelasin, dia memiliki 4 klep DOHC yang sedikit berbeda karena memiliki katup yang secara apa ya, secara otomatis buat buka tutupnya. Jadi kan biasanya kalau misalnya katup klep itu diciptakan biasanya hanya mendorong untuk ngebuka, nanti ngebaliknya itu secara gravitasi atau secara si pegasnya gitulah, kurang lebih ya kayak gitu ya. Nah sedangkan kalau Desmodromic ini dia sudah diatur jadi kebuka tutupnya itu sesuai dengan putaran si rantai keteng ya, atau gear, apalah itu namanya. Pokoknya nanti gue tunjukin gimana cara si kerja Desmodromic ini gitu. Jadi dia lebih akurat, walaupun sebenarnya kalau dipakai harian hal ini tuh tidak terlalu penting ya, karena kan namanya harian emang mau secepat apa sih motor yang lu bawa gitu loh. Ini tuh emang dipakai untuk buat balapan atau ya buat race lah, sama pecinta kencang lah, karena kan apa ya, hal kecil pun harus jadi optimal mungkin biar mendapatkan power yang maksimal. Tapi ingat ya, di sini yang namanya mesin slip engine tidak bakal bisa lebih kencang dari mesin yang berdiri, bahkan 4 silinder bahkan 2 silinder, tapi powernya bisa lebih gede. Cuman kalau top speednya tidak bakal jauh lebih kencang dari mesin-mesin yang 4 silinder, 2 silinder, bahkan mesin yang berdiri 1 silinder sekalipun. Kenapa? Karena ya kita ngebahas di sini segede-gedenya headnya atau segede-gedenya pistonnya si mesin slip engine, gear rasionya bakalan ukurannya segede-gede gitu aja, yang mengakibatkan napas motor tersebut atau mesin tersebut bakalan cepet habis atau napasnya pendek, karena ya gear rasio itu penting buat top speed. Jadi napasnya pendek aja, kecil-kecil. Cuman bisa ditanggulangi kayak motor Supra gua menggunakan yang namanya gear kecil belakangnya. Jadi gear depannya agak lebih gede. Jadi kayak sepeda lah, sepeda di gigi 6. Gear depannya gede, gear belakangnya kecil. Jadi lebih berat karena kita harus mengepres tenaga powernya supaya menjadi tenaga yang napasnya panjang gitu. Kalau pengalaman gua. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, tulis aja di kolom komentar. Dan jadi kalau misalnya kalian beli mesin ini jangan berharap bahwa oh iya dengan mesin ini gue bisa ngalahin motor King atau motor Herex. Enggak kayak gitu. Mungkin kalian bisa menang atau bisa nyetarain aja apabila treknya pendek. Makanya mesin-mesin Daytona ini biasanya dipakai buat moto 0 ya kan. Moto 0 itu kan dimana rutenya ya sirkuit kan banyak tikungannya, jadi yang dibutuhkan adalah power. Kalau motor-motor balap yang di sirkuit tuh butuhnya power, sedangkan kalau misalnya drag race itu butuh power sama butuh top speed juga, karena kan makin lurus makin panjang harus makin kencang juga. Sedangkan kalau race balapan ya power karena jalanannya berliku-liku, habis belok ngegas, belok ngegas gitu dan seterusnya. Jadi gitu aja pandangan gua tentang Takegawa Desmo, yang dimana kalian nyuruh gua beli, gua gak bakal mungkin bisa beli karena harganya terlalu overpriced dan peruntukannya juga untuk apa gitu, karena gua juga nggak punya motor monkey. Tapi mungkin next time bisa kita beli untuk kita review atau jadikan konten, karena
awal mula dari channel Kacang ini berkembang ya dari motor-motor slip engine. Oke, gitu aja penjelasan tentang gua. Jangan lupa di like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka channel Kacang ini, dan tambahkan di kolom komentar kalau misalnya ada masukan-masukan tentang Takegawa Desmo ini, tentang mesinnya, tentang teknologinya. Tapi kalau tahu gua, yang gua lihat di YouTube orang luar tuh 11-12 lah isinya, sama kayak Daytona, cuman materialnya gua nggak tahu bagusan mana, Takegawa apa Daytona. Cuman kalau dari harganya sih seharusnya bagusan Takegawa gitu. Oke, see you next video. Bye bye.